Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emraf Liviandra dari kelas F5 NPP 290272 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kali ini aku akan membahas tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan pasal 216 sampai pasal 222 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut. 1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. 2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh A. Menteri bagi pemerintah daerah provinsi, B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan C. Kepala daerah bagi perangkat daerah. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi konsultasi pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud sebagai berikut. A. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung, melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan atau penelaahan dokumen. B. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. C. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, 5. Diatur dalam petunjuk teknis tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kepala daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. 7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. 9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan atau kapasitas pemerintah daerah. 10. Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi A. Penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah, B. Penyusunan rencana kerja SKPD, C. Penyusunan anggaran, D. Pengelolaan pendapatan daerah, E. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, F. Akuntansi dan pelaporan, dan G. Pengadaan barang dan jasa. 11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. Yang terakhir, 13. Dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan menteri. Sekian pemaparan materi tadi. Apabila ada yang ingin